Renungan Harian 17 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Khusus atau Umum. Nats yang diambil 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Semua fenomena doktrinal yang menarik telah terjadi di kalangan kaum baptis Amerika pada zaman modern, dan kita menggunakan istilah-istilah yang akan ditolak oleh nenek moyang kita. Kaum baptis awal di Amerika pada dasarnya adalah kaum baptis khusus atau yang kemudian menjadi regular. Konotasi khusus ini digunakan dalam kaitannya dengan keyakinan mereka akan penebusan khusus yang menegaskan bahwa Kristus telah mati dan hanya untuk orang-orang pilihan. Mereka menyebut diri mereka sebagai Calvinis. Mayoritas kaum baptis evangelis yang percaya pada Alkitab saat ini di Amerika menyebut diri mereka sebagai Calvinis moderat. Namun, kaum baptis khusus zaman kuno dulu akan segera menolak pernyataan tersebut. Sebenarnya, kaum baptis fundamentalis di zaman kita pada dasarnya adalah baptis umum dalam pengertian yang historis, karena istilah umum pada dasarnya berhubungan dengan penebusan dan bukan mengenai jaminan kekal orang percaya. Perbedaan ini diperlukan untuk memahami sejarah baptis di Maryland. Cecil Calvert, Lord Baltimore kedua, bertekad untuk mendirikan koloni sebagai tempat kebebasan hati nurani dan hak milik dan kebebasan semua orang Inggris harus dijamin. Pada tahun 1649, Majelis Kolonial atas desakan tuan pemilik mengeluarkan undang-undang toleransi beragama. Perlu dicatat bahwa situasi ini tidak sebesar kebebasan beragama total yang diberikan di Rhode Island, namun minimal memberikan hak bagi kaum baptis untuk hidup. Pada masa kolonial itulah gereja baptis pertama di Maryland lahir. Telah disebutkan tentang transisi doktrinal yang memungkinkan kita memahami permulaan gereja baptis pertama di Maryland. Gereja tersebut sebenarnya adalah sebuah gereja baptis umum atau General Baptist. Tuan Henry Sutter datang ke Amerika dari Inggris dan membeli sebidang tanah di tempat yang kemudian dikenal sebagai Chestnut Ridge, sekitar 9 mil barat laut kota Baltimore. Tuan Sutter sering dipanggil untuk memenuhi kebutuhan perumahan para pengembara yang terutama datang dari Pennsylvania dan Virginia. Dari waktu ke waktu, Pak Sutter bertemu dengan para hamba Tuhan baptis yang berkeliling, dan dia selalu mengundang mereka ke perkebunan miliknya untuk berkhotbah kepada tetangganya. Karena terdorong oleh banyaknya orang yang menghadiri kebaktian demikian, pria Kristen yang tulus ini bertekad untuk menyediakan tempat kebaktian yang sesuai, dan karena itu ia mendirikan bangunan tersebut di tanahnya sendiri dengan biaya sendiri. Gereja ini dibentuk dengan 57 anggota. Perjanjian gereja dimulai dengan kata-kata ini: "Kami, para penganut Injil Kristus yang rendah hati, yang telah dibaptis berdasarkan pernyataan iman dan pertobatan, mempercayai doktrin penebusan umum atau kasih karunia Allah yang cuma-cuma kepada seluruh umat manusia. Dengan ini melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan hikmat, di hadapan Sang Penyelidik segala hati, dan di hadapan dunia membuat perjanjian, menyepakati, mengikat, dan menempatkan diri kami ke dalam sebuah gereja." Para anggota pendiri mendatangani perjanjian gereja pada 10 Juli 1742, dan gereja tersebut berlanjut hingga masa Perang Revolusi. Pada tanggal 16 November 1742, hari ini Sutter menyerahkan 1 hektar tanah kepada Henry Lovell, gembala sidang pertama dari jemaat Chestnut Ridge, untuk digunakan sebagai lokasi gereja. Gereja yang telah dibentuk di rumah Sutter. Ada 57 anggota di dalam gereja Chestnut Ridge yang kemudian dikenal sebagai gereja baptis Sutter. Untuk sementara mimbar diisi oleh George Eagle Fields dari Pennsylvania.
dan kemudian oleh Paul Palmer yang pelayanannya menghasilkan 9 baptisan. Ini adalah Paul Palmer yang sama yang merupakan pengkhotbah baptis pertama yang menyampaikan firman Tuhan di North Carolina pada awal tahun 1720. Namun Henry Lovell yang berasal dari New Jersey dianggap sebagai gembala pertama. Secara keseluruhan, Gembala Lovell membaptis 48 orang yang bertobat dan melayani gereja selama 4 tahun. Namun beberapa tahun setelah pendiri gereja di Chestnut Ridge, sekelompok anggota yang lebih menyukai doktrin baptis khusus memperoleh surat-surat gereja dan membentuk gereja baru di Winters Run di Harford County. Para hamba Tuhan mula-mula di gereja ini yang tumbuh keluar dari gereja Sutter adalah orang-orang yang aktif dan giat serta memiliki semangat misionaris yang hebat. Melalui mereka, Injil disebarluaskan, berakar, dan menghasilkan buah. Gereja Baptis pertama di Baltimore dibentuk pada tanggal 15 Januari 1785 dengan 11 anggota, semuanya kecuali gembalanya diberhentikan dari gereja Hartford. Setidaknya 2 gereja lain dibentuk dari gereja Hartford, yaitu Gereja Baptis di Taneytown dan Gunpowder. John Davis, seorang pengkhotbah berusia 35 tahun dari Pennsylvania, Pennsylvania, dipanggil untuk menggembalakan gereja baru tersebut pada tahun 1756. Ia tetap menjadi gembala di gereja Baptis Hartford sampai kematiannya pada tahun 1809. Reverend Davis lahir pada tanggal 10 September 1721. Ini berarti dia melayani gereja Baptis Hartford selama 53 tahun. Dia meninggal pada usia 88 tahun dan berkhotbah sampai Tuhan mengambilnya. Sebuah kisah menarik diceritakan tentang pria itu di usia tuanya. Dia biasa dipanggil Pastor Davis oleh anggota dan tetangganya. Pria tua itu menggunakan waktunya di pelana untuk membaca firman Tuhan. Dalam sebuah pamflet dedikasi yang ditulis setelah kematian Pendeta Davis, Joseph H. Jones menulis, "Saya telah diberitahu oleh seorang yang sangat mengenalnya bahwa dia terkadang terlambat datang ke gereja, dan dia dengan ramah berkata, 'Baiklah saudara-saudara, John Davis tua itu sekuat senjata, tetapi tidak secepat itu.'" Seringkali keterlambatan ini muncul karena dia terlalu asyik bermeditasi di tengah perjalanan, sehingga kuda yang ditungganginya berhenti di sudut pagar untuk menggigit rumput. Sementara dia dengan Alkitab di tangannya duduk di atas pelana sampai beberapa orang lewat akan berkata kepadanya, "Pastor Davis, waktunya pertemuan sudah dekat." Jawabnya adalah, "Benarkah? Oh ampun." Dan dia akan berlari-lari. Penulis biografinya menunjukkan bahwa meskipun dia menunjukkan semangat yang besar dan dihormati oleh para tetangganya, dan meskipun undang-undang menjamin kebebasan beragama, dari waktu ke waktu, orang-orang cabul dari kalangan yang lebih rendah melakukan kekerasan dalam upaya mereka, upaya untuk menghalangi Injil. Tragisnya, Calvinisme ekstrim pada akhirnya mengarah pada gerakan anti-misioner di antara kaum baptis awal di Maryland. Dan pertumbuhan kaum baptis yang awalnya sangat menjanjikan tidak pernah terwujud. Kita sebaiknya menyadari saat ini bahwa doktrin apapun yang ekstrim itu berbahaya. Kita harus memberitakan seluruh nasihat firman Tuhan dengan keseimbangan Alkitabiah yang sejati. Renungan tanggal 22 September berkaitan dengan berkat Tuhan atas pelayanan, hiburan, dan popularitas. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Henry Sutter, seorang yang telah diselamatkan dan mengasihi Tuhan, mengizinkan gereja dimulai di rumahnya. Kemudian ia menyumbangkan tanah 1 hektar untuk pembangunan gereja. Hal yang sangat indah dalam sejarah selain adanya orang-orang yang mempersembahkan dirinya untuk melayani full time. Juga ada orang yang rela mempersembahkan harta miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, berapapun besar kecilnya, bagian kita nanti di hadapan Tuhan semuanya akan dihitung oleh Tuhan dan akan diberikan upah yang seadil-adilnya. Upah seseorang belum diberikan sampai waktu sebuah masa dispensasi selesai, sebab upah seseorang bertambah terus sesuai dengan efek
multiplikasinya. Poin kedua, sejarah membuktikan bahwa di abad 18 dan 19 di Amerika Serikat telah ada berbagai varian gereja baptis. Karena sifat gereja baptis yang lokal dan independen, banyak orang tidak paham bahwa tiap gereja lokal bisa mempunyai ciri khas doktrinnya di samping doktrin utama baptis. Rupanya ada baptis khusus atau partikular baptis yang terpengaruh oleh Calvinisme. Dan juga ada baptis umum, general baptis, yang menolak Calvinisme. Partikular baptis yang Calvinistik percaya penebusan Kristus hanya kepada orang yang dipilihnya. Sedangkan general baptis percaya penebusan Kristus mencakup semua manusia atau general. Sejarah mencatat di kemudian hari baptis dan Calvinistik menentang pengiriman misionaris atau anti-misionaris. Ini fakta sejarah. Poin ketiga, cerita menarik tentang pribadi Pastor Davis yang melayani Tuhan sampai umur yang suntuk. Ia sangat rohani dan pasti adalah teladan kehidupan rohani yang sangat dirujuk oleh generasi saat itu. Ia biasa baca Alkitab dan berdoa di atas kuda sehingga kudanya punya kesempatan untuk makan rumput. Dan seringkali kaget ketika dikasih tahu sudah terlambat. Setelah tua, ia berkata bahwa dia tetap sekuat senjata tetapi tidak secepat senjata. Dunia yang kita tempati semakin membusuk, penurunan moral luar biasa dahsyat. Ada orang post ke saya video 7-8 orang laki-laki homo yang hampir telanjang melakukan prakteknya di trotoar di Amerika Serikat sambil disaksikan banyak orang dengan kamera di tangan. Tuhan sangat ingin ada orang yang mengasihinya, yang berdiri tegak untuk kebenaran doktrinal dan moral, dan tak tergoyahkan. Demikian renungan hari ini 17 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.